Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat para mahasiswa. Waalaikumsalam. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. amin. Ya, terima kasih atas doanya. Eh, yang saya hormati para mahasiswa semuanya yang hadir di sini di media Zoom, kurang lebih ada 27 mahasiswa. Harusnya kurang, harusnya 50-an ya, sambil berproses ya. Sudah saya utarakan tadi, mengapa ini Zoom, karena saya ada kegiatan daripada nanti kita kosong. Lebih baik saya menyampaikan saja. Minggu kemarin sudah saya berikan materi-materi, silakan Anda baca. Bahkan saya memberikan, mohon maaf, ada suara Zoom masuk. Bahkan saya belum memberikan tugas ya, memberikan contoh-contoh. Anda tak suruh minta contoh yang ada di perkantoran ya. Belum yang secara harddisk belum saya draft kelas ini atau kelas yang lain saya belum membaca. Yang draft itu yang dikumpulkan belum saya baca, tapi kalau yang secara manual sudah. Kalau yang draft itu kelihatannya kalau sepintas saya buka-buka itu contoh-contoh data yang di perkantoran. Nah sekarang saya ingin menyampaikan materi yang sudah saya share kepada Anda ya, atau mungkin Anda semua sudah paham atau belum? Kalau sudah ya alhamdulillah, kalau belum ya saya terangkan gitu aja. Bukan ini ya. Materinya ini kan gabungan saja. Nah, materinya ini. Saya ulang lagi ya dari depan. Jadi yang namanya mata kuliah ini adalah basisnya data. Jadi segala sesuatu yang tentang data, yang berkaitan dengan data, ya itulah yang namanya pengolah basis data. Jadi aplikasi pengolah basis data. Intinya itu ya tentang Excel gitu aja ya, atau akses dan seterusnya. Nah, kayak kemarin waktu minggu pertama kita membahas kayak gini, ini database mahasiswa, penumpang pesawat, mata kuliah, database. Ini informasi, ini sistem, ya enggak? Ini informasi, ini data sudah diolah sampai ke angkanya dan seterusnya. Nah ini ya, berarti yang namanya sistem itu perangkat yang saling saling apa ini saling bergantung satu sama lain. Informasi, pemberitahuan, kabar, penerangan. Kalau data itu pasti benar dan nyata. Bahkan kemarin saya memberi contoh yang ekstrim seperti ini ya. Apa itu? Kalau kayak gini data ayam. Bisa jadi ini sistem, ini informasi, ini adalah sistem. Jadi tidak harus berkaitan dengan IT. Ini bukan data, ini bukan data, ini bukan data. Karena ini bukan yang benar tentang ayam ya. Kemudian manfaat sistem kemarin sudah saya sampaikan. Itu ada 3 intinya, yaitu maaf ya untuk perangkat IT dulu ya, terkait dengan IT ada hardware, ada software, ada database. Nah, kita yang hanya mengaji tentang database saja. Kemudian kalau itu mau diinternetkan maka ada namanya network, jaringan ya. Ya, hari ini kita ada jaringan internet UNES ya. Saya Zoom dengan Anda. Ini namanya network, jaringan dari UNES, Zoom aplikasi dari UNES ya. Kemudian di sini ada 4 informasi ini ya. Kalau hardware itu seperti ini ya, komputer, perangkat dan sebagainya. Software ya, ini software. Ada Adobe, ada Microsoft ya. Data resource sumbernya, nah ini butuh komputer, misalnya data sumbernya misalnya kayak gini, mahasiswa dan sebagainya ya, orang dan sebagainya. Network jaringannya dan seterusnya ya. Ya, kemudian sistem informasi tidak saya terangkan ya, informasi itu karena di atas sudah cukup lah menurut saya. Ada itu studi kasus tidak saya terangkan ya karena terlalu teknis. Nah dalam dunia bisnis, bisnis itu bukan berarti orang jualan, enggak. Orang pendidikan kayak UNES itu namanya bisnis. Anda punya madrasah itu punya bisnis ya. Kegiatan sistem informasi dalam bisnis ya. Pertama level 1 CEO, ini yang bos-bos ya, direktur, CEO dan seterusnya. Level 2 manajer taktis yang di lapangan. Yang ketiga adalah operasional. Kemarin saya cerita tentang wisuda mungkin ya. Operasional kalau itu, mohon maaf, kemarin saya orang tipis misalnya, nanti cleaning service yang ada di kamar mandi. Waktu wisuda. Technical berarti diatur. Nanti gedung ini ada berapa kamar mandi dan seterusnya. Strateginya bagaimana?
wisuda dibagi dalam 1 tahun biar tidak 11.000 orang, ada 10 kali. Nah, itu namanya kan strategi. Cerita-cerita seperti ini Anda tolong ditulis. Jadi kemarin tulisan Anda yang saya baca itu masih sifatnya ini, apa namanya, sifatnya masih merangkum. Sebentar ya, ada telepon sebentar. Ya, ya. Ya, oke saya lanjut. Ya, sudah jelas. Operasi ya, sudah itu. Jadi itu yang terakhir sekali adalah untuk kalaupun itu data ya sebagai pengambilan keputusan. Dah, saya kemarin sudah cerita banyak. Berikutnya sistem taktis ya sudah saya sampaikan ya. Silakan Anda baca. Yang bab 3 hari ini sama bab 4 saya ingin saya terangkan. Kategori sistem, support system ya. Nah, ini nih contohnya. Kategori sistem informasi ini long range plan. Manajemen support sistemnya. Coba nanti cari ya, apa itu EIS, DDDS. Ini ya, kalau ini jangkanya seperti sangat panjang. Kalau ini perencanaan-perencanaan yang sangat sederhana, operasionalnya ya udah ada perencanaan, artinya kerja dan kerja ya. Oke, ini masih sama ya, tidak terlalu ini DDS, Decision Support System dan sebagainya. Tidak perlu saya sampaikan ya. Nah, sekarang lingkungan basis data yang harusnya minggu kemarin, tapi saya sampaikan di hari ini ya. Anda sudah baca atau belum? Sudah baca belum? Ya, nah, kalau belum ya harusnya sudah materi sudah saya berikan. Oke ya, saya hanya mengulang saja. Basis data di sini adalah koleksi data yang secara logik terkait dan dapat dimanfaatkan bersama. Ini menurut Beck yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan informasi dari jumlah pengguna dalam sebuah organisasi. Kita ulangi ya, koleksi data. Jadi kalimatnya koleksi data. Jadi beberapa data yang benar, ya logik, jadi yang secara akal itu benar, secara akal itu masuk, saling terkait dan dapat dimanfaatkan secara bersama. Artinya data itu bisa digunakan secara umum ya oleh masyarakat yang bersangkutan atau yang masyarakat yang membutuhkan, yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan informasi dari sejumlah pengguna dalam sebuah organisasi. Nah ini ya itu basis data yang paling sederhana. Kemudian database manajemen sistem, sebuah lapis perangkat lunas yang menjembati antara data yang tersimpan dengan pengguna sistem dan berfungsi untuk membuat, memelihara, menyediakan akses kepada basis data yang digunakan oleh administrator. Berarti di atasnya basis data ada namanya database management system. Berarti ada manajemen sistem basis data, singkatnya DBMS. Kemudian repository, tadi semua deskripsi, penjelasan rinci, semua kategori yang berhubungan dengan antar data tersebut dan format laporan. Contoh yang disusun serangkaian metadata penting untuk mengelola basis data serta komponen lain sistem informasi. Nah, ini contohnya. Oke, saya ke internet ya. Internet mana? Nah, saya contohkan repository. Ya. Nih, repository. Nah, nih, UNES. Ya, nih, UNES itu skripsi Anda besok atau tugas-tugas Anda kalau rajin itu masuk dalam repository UNES yang ada di skripsi ini. Ya, ini contoh aja. Agung Kuswantoro. Datanya tidak ada. Ya, nanti kita lihat juga mahasiswa saya mungkin ya yang sudah ujian mungkin ya. Tapi saya lupa ya. Yang sudah lulus saja ya. Karena kalau sudah lulus belum bisa. Skripsi ini nih, misalkan atas nama siapa ya? Laila Indah. Oh, Pak, belum bisa. Nah ini searching reciprocity. Nggak nemu. Saya searching lagi.
Coba Agung. Juga tidak nemu. Coba ya, sebentar ya. Coba arsip. Nah, ini contoh repository saya mencari arsip UNES. Ya, arsip gitu aja. Kira Anggraini, pengelolaan arsip. Ini mahasiswa saya, bimbingannya. Pengelolaan arsip kata-kata di Dinas Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah. Salma Salbira, pengaruh ini Salma. Sudah lulus. Yang kemarin saya uji. Nah ini yang saya maksud ya. Erika ini mahasiswa saya. Sistem dinamis di kantor kelurahan sekarang. Dan seterusnya, dan seterusnya. Preventif, ya ini mahasiswa saya juga. Ilma, Isnaini, dan seterusnya. Nah, Nick ya, jadi ada seterusnya. Ini contoh aja. Ngetik arsip ternyata keluarnya seperti ini. Aulia Reka. Ya, ini contoh aja seperti ini ya. Atau saya cari lagi hubungan masyarakat. Ya nemu. Hmm, bentar ya. Nah nih, manajemen. Keluarnya Arif Yulianto, buku-buku doktoral tesis, pengembangan manajemen pendidikan, Arif Yulianto. Contoh, guru SMP. Nah, ini contoh sekali ya. Ini contoh. Jadi caranya seperti ini. Ini namanya repository dari sebuah karya. Ya, coba nyari juga karya komitmen partisipatif terintegrasi. Nggak nemu. Berarti kan belum ada. Ini namanya repository. Jadi karya-karya ilmiah yang ada di seluruh UNES ya. Oke ya, itu contohnya. Ini yang perlu saya sampaikan kepada Anda bahwa itu yang namanya repository. Jadi repository itu puncaknya dari sebuah data. Jadi yang pertama itu database, yang kedua manajemen database, yang ketiga adalah repository. Ya. Nah, contoh aja, komponen penunjang komponen basis data. Repository yang paling bawah, basis datanya dari sini, butuh peralatan, butuh administrasi, pengembang sistem, pengguna akhir. Nah, ini antar mukanya seperti ini. Jadi administrator akan memberikan data seperti ini. Pengembang sistem akan membuat sistemnya. Pengguna akhir yang ini yang akan menggunakan misalnya aja ya. Ternyata dalam menggunakan ini butuh aplikasi 1, aplikasi 2, aplikasi 3. Butuh peralatan 1, peralatan 2, peralatan 3. Nah, ini namanya basis data. Jadi kalau jawab program aplikasi itu sebenarnya sederhana ya, tapi yang paling penting juga ada namanya pengembang, orang yang mengembangkan sistem atau istilahnya IT-nya ya. Pengguna akhir itu adalah di seluruh organisasi yang akan menambah, menghapus, modifikasi. Artinya apa? Dia eh, bukan operator ya, istilahnya levelnya sudah ada di level pimpinan. Ini datanya salah, dihapus. Ini datanya perlu perbaikan, dimodifikasi, diedit dan seterusnya. Nah, ini yang saya maksud namanya lingkungan basis data. Kalau kita keluar rumah, itu kan lingkungannya ada pohon, ada tanaman, ya, maaf, ada pohon, ada hewan, ada mungkin apalagi keran dan seterusnya. Tapi kalau ini kan lingkungan basis data, itu semuanya ya kayak film gitu ya, jalannya abad 22 mungkin abad 21 bisa terbang. Nah, dalam basis data itu ada basis data sendiri.
Kemarin saya menerangkan kalau basis data itu diri mahasiswa ada nama, NIM, alamat, dan seterusnya. Ya, kalau basis data pribadi, ya sama kurang lebih seperti itu. Jadi basis data mahasiswa, nama lengkap, ortu, orang tua, mahasiswa, angkatan, email, dan tanggal lahir. Basisnya adalah pribadi. Nah, ini pribadi. Ya, yang ngisi siapa? Mahasiswa. Kemudian ada juga basis data work group, modelnya grup ya. Modul pembelian, ya ini contoh aja ya. Modul pembelian membuat sistem, ada namanya sistem pendukungnya Visual Pro, harganya sekian. Ada modul persediaan, harganya sekian. Nah ini beli. Jadi Zoom itu ya beli. Nah, UNES itu ya, UNES mau memberikan data seperti ini, Zoom beli. Ya, Turnitin beli, UNES yang beli. Ya, beberapa karena memang UNES membutuhkan sebagai bisnis pendidikan. Nah, konteks dalam manajemen basis data kurang lebih seperti ini, komputer, jaringan, lokal, dan seterusnya. Nah, basis data level departemen, sekarang per bagian. Ya, jadi kemarin waktu saya dari bidang perkantoran, itu kan ada bidang, masing-masing bidang, misalnya keuangan, unsur-unsur manajemen itu loh, keuangan, unsur administrasi. Ada keuangan, kepegawaian, tata usaha, perbekalan, kepegawaian, humas, tata usaha, ya, terus komunikasi, organisasi, ya, komunikasi, organisasi. Ya, itu lebih ada 8. Nah, kantor pusatnya nanti di Pandu, nah ini namanya pemasaran itu bidang sendiri, stok bidang sendiri, purna jual bidang sendiri, penjualan sendiri. Ini namanya warehouse perusahaan. Ya, nanti ada aplikasi pemasok. Kalau di Indomaret itu kan ada kasir sendiri, stok barang sendiri aplikasinya. Itu beli itu, ya. Oke ya, enable ya, basis data yang enable itu adalah basis data yang berhasil mampu dijangkau oleh berbagai internet ya, jaringan kelas dunia. Ya kalau ini adalah mahal. Basis dunia ya kalau hari ini contoh Facebook sama saya lupa Instagram kalau nggak salah ya. Katanya lagi down, nggak bisa ya, error ya. Ya terus disindir oleh Elon Musk ya. Karena Elon Musk yang punya Twitter itu di luar negeri seperti itu. Bisnisnya sudah teknologi. Kalau sudah bisnis teknologi yang menguasai dunia itu pasti. Ya. Sehingga Amerika juaranya kalau masalah teknologi ya seperti ini. Udah itu, silakan nanti Anda baca. Ya, nih contoh ringkasan aplikasi basis data. Dan ini simpulannya gini. Kalau personal jumlah komputernya 1. Contohnya di sini laptop, komputer. Jadi laptop itu bukan untuk kelompok, tapi untuk personal satu-satu orang. Kalau yang itu digunakan untuk kelompok ya 5 sampai 25 orang itu namanya client server ya megabyte. Jadi kayak klien di komputer untuk 2 orang, bukan komputer ya istilahnya klien ya namanya klien atau server. Server itu bekerjanya tidak 1 orang tapi minimal 2 minimal 5 orang. Minimal kelompoknya adalah 5 orang. Kemudian departemen atau divisi ya kayak saya misalnya di PT Karsipan minimal 25 pengguna ya banyak ya, tapi yang ngurusi cukup 3 orang kayak gitu. Enterprise dan seterusnya. Yang paling susah ini dunia, Winable yaitu internet, website itu ya, website ya. Itu lingkupnya dunia. Website kalau itu diopeni ya itu luar biasa. Kayak UNES itu website, Winable ya, UNES AC ID. Ya, tapi bukan personal lagi ya. Dan seterusnya ya. Dan yang lain adalah ini manajemen sumber data. Yang intinya saja ya, saya sampaikan ya. Nah ini cuma sumber data. Nah ini contoh. Ada suatu data mahasiswa, mata kuliah, nilai. Ada database tentang mahasiswa, NIM, nama, dan email. Mata kuliah, ada mata kuliah, nama mata kuliah, kode mata kuliah, dan SKS. Nilai NIM mahasiswa, kode mata kuliah, dan nilai. Ini kan sudah perpaduan. Yang nilai itu sudah perpaduan antara mata kuliah dan nama mahasiswa. Nah, ini yang namanya bab 4 tadi, manajemen sumber data. Nah, ini kalau digabung-gabung di bab 5 namanya korelasi. Nah, ini pegawai ada hubungannya dengan pelatihan. Sret, sret, sret.
Nama pegawai yang belum pelatihan ini siapa? Nanti misalkan ya, ini dosen dengan mahasiswa, ini seret bimbingan. Bimbingan saya si A, bimbingan si dosen B, si Y. Nah, kayak gini namanya korelasi. Nah, data yang baik harus punya korelasi. Syukur ada namanya atribut yang di atas. Nah, nanti dulu. Ya, tadi kan pegawai, pelatihan, oh butuh nilai. Nah, sekarang datanya sudah mulai banyak. Seperti itu. Jadi tidak hanya satu aja, tapi dua atau tiga. Sampai ini aja dulu. Ada yang mau disampaikan tidak? Silakan. Ya, yang punya kamera tolong difoto-fotoin ya, kirim di grup. Alhamdulillah 53 mahasiswa hadir semua. Dikirim-kirim ya, yang pakai laptop atau bagaimana. Silakan, ada yang mau disampaikan? Silakan. Tidak ada? Sebentar saya tak istirahat dulu. Tak ngomong. Bapak izin bertanya, Pak. Ya, siapa? Fit ya? Apa Fit? Untuk minggu depan kemungkinan kuliahnya offline atau online ya, Pak? Manut saja. Tidak usah kuliah ya tidak apa-apa. Saya manut saja. Intinya tidak menjadi beban. Minggu depan sudah puasa atau belum? Fit, Sudah, Pak. puasanya kamu hari apa? Katanya beda. Kamu hari apa puasanya? NU sih, Pak. NU hari apa kamu? Hari Senin atau Minggu nggak tahu sih, Pak. Kamu, Rebu aja, Rebu. Rebu pas kuliah kita perdana. Ya, kalau belum tahu tak jawab Rebu gitu. Tapi alirannya apa saya belum tahu juga. Santai aja, saya ikut mahasiswa. Ya, itu aja Wid ya. Widya kalau mau pulang pulang saja. Jangan jadi beban ya. Baik, Pak. Terima kasih. Yang penting kamu belajar gitu aja. Itu baca materi yang ini basis data dan sebagainya. Dah itu aja sebagai saya seperti itu. Mau kuliah mau enggak, nanti kita bahas nanti pas hari malamnya gitu aja. Oke gitu. Penting Anda belajar. Ada lagi silakan. Offline aja lah, Pak. Nggak apa-apa. Ya, teman yang lain bagaimana? Teman yang lain kan mungkin saya sedang mudik ya. Ida mudik enggak itu? Ida Mustafa Ahyar. Kamu pulang apa enggak? Eh, kenapa Pak? Kamu pulang apa Kamu pulang enggak? apa? Kayaknya pulang Pak. Contohnya seperti itu. Ya udah, oke. Udah itu aja ya. Terus nanti ya yang penting Anda jadi beban. Yang penting mau pulang ya pulang, yang mau di sini ya tak teman. Gitu aja. Oke, ada yang lain silakan terkait mata kuliah dulu. Ini 3 menit lagi selesai. Cukup? Bisa dipahami? Coba cari simpulan-simpulannya. Saya tolong kasih simpulan-simpulan. Siapa yang mau ngomong, ngomong gitu aja. Ya, simpulannya apa? Silakan bicara. Ya, simpulan. Ya, 3 orang. Ya, sudah saya tutup kalau belum ada yang bilang. Menyimpulkan. Ada? Ya, silakan simpulannya Pak yang mampu. Izin menjawab, Pak. Ya, Ida silakan. Menurut saya itu basis data merupakan kumpulan data yang dikelola sedemikian rupa berdasarkan ketentuan tertentu yang saling berhubungan, Pak. Lalu data tersebut itu disimpan di berbagai tempat tergantung pada kebutuhan dan sistem yang digunakan oleh perusahaan tersebut. Ya, benar. Terus gitu aja. Ya. Oke, ada lagi silakan. Benar. Ya. Ada lagi?
Apapun simpulan apa yang saya sampaikan. Ya, silakan selain Ida. Nggak dapat nilai A semua ini. Ini. Ya, silakan ya. Satu kalimat saja, nggak usah panjang-panjang. Ya tadi. Ada, silakan. Nggak ada. Nggak ada ya sudah. Ada? Rio mau ngomong, Rio. Eh, Oke Pak, jadi kalau yang saya tangkap itu kan Bapak juga bilang di grup mana yang termasuk ke dalam bidang perkantoran ya Pak ya. Ya, Dari penjelasan Bapak tadi itu semua, menurut saya pribadi itu masuk ke dalam bidang perkantoran semua ya Pak ya. Karena di perkantoran sendiri itu ada data, informasi, dan sistem. Kayak misalkan data karyawan dari perusahaan tersebut, informasi mengenai jadwal rapat dan lain-lain, dan sistem bagaimana cara pengoperasian dari komponen atau perangkat yang ada di perusahaan tersebut gitu Pak. oke. Gini, Rio. Tapi tidak semua itu masuk dalam kerjaan administrasi. Ya, aku ini ya. Makanya administrasi saya lebih cocok dengan administrasi yang bermakna luas. Artinya apa? Administrasi itu, ya pemimpin itu ya administrator. Kepala sekolah itu administrator. Disitulah akan berperan seorang administrasi yang baik ya. Sehingga mahasiswa yang saya ajar itu minimal besok sekali itu pekerjaan yang paling ngepas sekali jadi guru. Karena di situ akan mengelola administrasi guru, kelas dan sebagainya. Yang paling besar lagi insya Allah jadi kepala sekolah yang saya ajar. Besok lagi minimal Anda menjadi seorang pemimpin di mana dan seterusnya. Ya karena itu adalah administrasi. Ya, di mana pekerjaannya kurang lebih seperti ini. Mencatat, menghitung, nah kayak gitu. Sehingga itu data semua. Kalau bisa sesuai dengan bidang kita, perkantoran, administrasi perkantoran, apa itu? Dalam bidang manajemen, dalam bidang organisasi, dalam bidang komunikasi, dalam bidang perbekalan, dalam bidang perbekalan atau logistik, SDM, pegawai atau pegawaian, tata usaha, ya enggak? Yang humas dan yang terakhir apa yang belum? Kurang satu, lupa ya, atau kelewat bolak-balik. Itu. Jadi bidangnya itu jangan sampai mengambil tidak sesuai dengan bidangnya. Itu yang mesti saya coret ya. Jadi tidak semuanya. Jangan sampai mohon maaf ya percaya diri itu tidak masuk. Ya, permasalahan pribadi itu tidak masuk, bukan administrasi. Kan tidak bisa dicatat, tidak bisa dihitung dan sebagainya. Nah ini, tapi ada itu benar. Itu namanya masuk psikologi, ada ilmunya. Bukan berarti itu tidak data, itu tetap data ya. Berarti jumlah orang stres itu ada. Ya, jumlah orang gila itu ada, ya, dan seterusnya. Angka perceraian juga ada. Nah, contoh ada, tapi itu bukan bidang kita. Masa cerai kan gitu, kan bidang kita. Nah, itu contoh-contoh. Ya, coba didalami lagi pemateri-materi yang saya terangkan, tulis Baik, saja, ya, tulis baik. saja untuk nilai-nilai tambahan bagi yang mau. Kalau tidak ada, ya sudah. Ya itu kayak tadi siapa tadi? Udah ya, tanya kayak gitu. Tanya kalau tanya masalah masuk apa libur ya bagi saya itu ndabuk inti ya tadi materi apa kayak gitu. Nah, itu tugasnya mahasiswa mengambil hati seorang dosen. Oke cukup aja ya. Sudah lebih dari 1 menit ya. Saya ada perlu ya. Jadi mohon maaf saya tidak bisa masuk hari ini. Ya silakan kalau Anda mau pulang pulang saja. Tidak usah terlalu diwajibkan. Saya mengikuti pemerintah. Kalau bocoran-bocoran, Senin libur, Selasa libur, Rabu masuk. Kalau saya seorang menteri pendidikan ya Senin ya libur karena menghormati Muhammadiyah. Selasa libur menghormati NU. Rabu libur menghormati mahasiswa S1 yang sedang pulang.
Kamis juga libur mengamati mahasiswa S2 yang kerjanya jauh dari kampus. Dan S3 Jumat juga libur karena mahasiswanya disertasi jauh-jauh. Itu semua kalau saya seorang presiden, ya. Namun saya hanya seorang dosen biasa. Semuanya tergantung pada atasan saya. Gitu ya. Ternyata saya hanya mimpi dan itu hanya Zoom saja. Jadi silakan jangan terlalu beban kayak gitu, enggak usah tanya. S1 tanya, Pak besok libur apa enggak? Kamu libur aja enggak apa-apa kok. Besok kurangi pertanyaan seperti itu. Langsung tanya materi. Anda datang lamaran nikah aja enggak apa-apa. Ada, besok aku libur apa enggak? Itu hak Anda. Itu ya. Apalagi puasa gitu. Alirannya berbeda-beda. Siapapun yang menjawab ke saya, itu saya pastikan benar. Yang penting Anda percaya diri dulu. Ya, mendengar. Oke, itu aja tutup, Pak. Saya enggak perlu. Jadi tunggu nanti saya enggak enak. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Untuk presensi saya hadirkan dulu semua. Tolong kalau ada yang tidak masuk di grup aja disampaikan ya. Terima kasih atas kehadirannya. Terima kasih semuanya. Tidak saya panggili karena keterbatasan waktu saya. Ya. Terima kasih semuanya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, hitungan ketiga saya matikan. 1, 2.